Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari ilmu nahwu, yaitu tentang kawaid di dalam bahasa Arab. Baiklah, kita langsung mulai. Biasanya pelajaran ilmu nahwu itu dimulai dengan bab kalam. Jadi makanya kita di sini kita mulai dulu dengan bab kalam. Al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi yang dimaksud dengan kalam itu adalah suatu lafaz, ya, lafaz yang tersusun dari beberapa kata, paling sedikit dua di dalam bahasa Arab. Nah, paling sedikit lafaz itu tersusun dari dua kata. Nah, itu aturan di dalam bahasa Arab. Kemudian lafaz tersebut dia berfaedah, ada manfaatnya, ada faedahnya. Nah, jadi kalau seandainya lafaz tersebut tidak bermanfaat, tidak ada faedah, maknanya ketika kita mengucapkan lafaz tersebut, orang yang mendengarnya belum paham apa yang kita ucapkan, masih membutuhkan penjelasan. Nah, berarti lafaz yang kita ucapkan itu belum bermanfaat, belum berfaedah, maka itu tidak ataupun belum dinamakan kalam, ya. Jadi lafaz tersebut sudah ada faedahnya. Jadi orang yang mendengar lafaz yang kita ucapkan, dia sudah mengerti apa yang kita maksud, sehingga dia tidak membutuhkan lagi pertanyaan untuk ditanyakan kepada kita. Itulah yang dikatakan dengan lafaz yang berfaedah. Dan dengan bahasa Arab bil wad'i ini ada khilaf pendapat ulama. Jadi sebahagian ulama nahwu mengatakan bil wad'i itu maksudnya adalah bahasa Arab. Jadi kalam baru dia dinamakan kalam kalau seandainya lafaz yang berfaedah tersebut berbahasa Arab. Kalau dia bukan berbahasa Arab, maka itu tidak dinamakan kalam, sekalipun dia tersusun dari beberapa kosakata dan sudah bisa dipahami oleh orang lain. Sekalipun seperti itu, kalau bukan dengan bahasa Arab, maka itu bukan dikatakan kalam. Tetapi ada juga sebahagian ulama berpendapat tidak mesti dengan bahasa Arab. Yang dimaksud dengan bil wad'i di sini adalah disengaja. Ketika lafaz yang berfaedah tersebut diucapkan oleh seseorang dengan sengaja, dengan sadar, bukan di dalam tidur, di dalam mimpi, ataupun dalam keadaan tidak sadarkan diri, misalnya mabuk, ya. Kalau misalnya bukan dalam keadaan yang telah disebutkan tadi, itu sudah dikira kalam. Tapi kalau misalnya diucapkan lafaz yang berfaedah tadi dalam keadaan dia mabuk, misalnya tidak sadarkan diri, ataupun dalam keadaan dia tidur, maka apapun yang dia ucapkan walaupun berfaedah, maka itu tidak dikira kalam di dalam bahasa Arab. Nah, jadi di situ ada sedikit terjadi perbedaan pendapat. Jadi terserah kawan-kawan mau pilih pendapat yang mana. Namun biasanya, jadi kebanyakan guru-guru saya yang pernah saya dengar, jadi mereka lebih condong ke bahasa Arab gitu. Yang dimaksud dengan bil wad'i di situ adalah bahasa Arab. Jadi kalau bukan bahasa Arab itu bukan dikira kalam. Kemudian aqsamul kalam arba'ah. Pembahagian kalam itu ada 4, ya. Tadi sudah kita pahami apa itu kalam. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia secara simpelnya kita katakan kalam itu adalah kalimat. Jadi kalimat di dalam bahasa Indonesia itu definisinya yaitu kalau nggak salah ya,
susunan daripada beberapa kata ya yang diawali dengan huruf huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kumpulan beberapa kata yang menjadi suatu kalimat yang bisa kita pahami maknanya. Jadi kalimat di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalam di dalam bahasa Arab. Jadi kalam tersebut ada terbagi 4 dia. Oh bukan 4 ya, terbagi 3 sebenarnya nih, salah tulis. Terbagi kepada 3. Ini salah tulis sedikit ya. Aqsamul kalam salasa. Pembagian kalam itu 3. Yang pertama isim. Isim, jadi ini arba'ah ini salah ya. Yang dikatakan dengan isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa la taqtarin bizaman. Jadi dikatakan dengan isim adalah satu kalimat di dalam bahasa Arab itu sama dengan satu kosakata di dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan salah dipahami ya. Kalimat di sini maksudnya satu kosakata. Kalimat yang tunjuk di atas makna pada dirinya, maksudnya kalimat yang mempunyai makna. Nah, gitu. Kalimat yang mempunyai makna dan tidak disertai dengan zaman, tidak disertai dengan waktu. Itulah yang dinamakan dengan isim. Misalnya, ada satu kosakata. Misalnya meja. Meja itu dia punya maknanya. Maksudnya ketika kita katakan meja, kita langsung bisa membayangkan apa itu meja. Dan dia tidak membutuhkan waktu. Itulah yang dikatakan dengan isim. Kemudian yang dikatakan dengan fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa taqtarin bizaman. Yang dikatakan dengan fi'il adalah satu kalimat atau kosakata yang mempunyai makna ya dan disertai dengan waktu. Jadi fi'il itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan kata kerja. Dia lafadz satu kosakata yang ada maknanya. Maksudnya ketika kita katakan lafadz tersebut langsung terbayang di otak kita, oh ini dia. Misalnya duduk. Ketika kita katakan duduk, langsung tahu kita, oh ini duduk gitu. Jadi dan lafadz tersebut disertai dengan waktu. Misalnya telah duduk, sedang duduk, dan akan duduk misalnya. Itu yang dinamakan dengan fi'il dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata kerja. Kemudian ada satu lagi harfun, yaitu kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Kalimat yang kalimat yang ada maknanya apabila dia bergabung dengan kalimat yang lain. Gitu. Kalau seandainya dia sendirinya, dia tidak ada maknanya. Contohnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kata penghubung atau kata bantu. Misalnya dan. Apabila kita tulis kosakata dan saja, jadi kita nggak paham maksudnya apa. Jadi itulah maksudnya tidak ada makna kalau seandainya dia tidak disertai dengan kalimat yang lain. Tetapi kalau misalnya kita katakan saya membeli buku dan pulpen, jadi dan di situ baru ada maknanya. Jadi itulah maksudnya huruf itu dia ada makna kalau seandainya dia bergabung dengan kalimat ataupun kosakata yang lain. Itulah yang dimaksud dengan huruf di dalam bahasa Arab ya. Jadi isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, dan huruf itu adalah kata bantu atau kata penghubung. Jadi sekian tentang kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.